qabla dukhul fiha, halaman 14. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha, dan sunnah-sunnahnya sholat qabla dukhul, sebelum masuk fiha, pada waktu sholat. Itu syai'ani, ada dua hal. Jadi sunnah sebelum masuk sholat itu ada dua hal. Al-adhanu, yang pertama azan, wal iqamatu, dan yang kedua iqamah atau qomat. Kalau orang kita nyebutnya qomat, padahal yang benar itu iqamah. Jadi ini azan dan iqamah ini sunnahnya sebelum sholat. Tapi syaratnya azan ini harus sudah masuk waktu. Azan itu lugatan al-i'lam. Azan itu secara bahasa artinya pemberitahuan, i'lam, pengumuman. Wa syar'an, dan menurut syara' azan itu adalah zikrun mahsusun lil i'lami bidukhuli waqtis shalah mafruḍah. Adalah zikiran atau kalimat-kalimat yang khusus untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Itu azan. Arti dari azan. Wa alfadhuhu masna, ya. Nah, lafaz azan ini dua kali. Illa takbir, kecuali takbir, ya. Awalahu, ya, di awal azan itu fa'arbaun, maka itu 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali. Kemudian yang berikutnya dua-dua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu kalimat azan. Wal iqamatu, dan iqamah yang kedua. Jadi lafaz iqamah sebagaimana yang biasa kita baca. Itu sunnah-sunnah sebelum masuk waktu sholat, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Jadi tetap disunahkan walaupun sendirian, munfarid gitu. Nah, itu dia disunahkan membaca azan dulu kemudian qomat. Sunnah, dapat sunnahnya gitu. Dan azan ini hanya untuk sholat fardu yang 5 waktu. Selain yang itu tidak. Termasuk fardu sholat jenazah juga tidak ada azan. Sunnah-sunnah yang lain tidak ada azan. Sunnah Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, dan yang lain-lainnya tidak ada kesunahan azan dan qomat. Tetapi disunahkan ada seruan as-sholata jami'ah. As-sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Boleh as-sholata jami'ah, boleh as-sholatu jami'ah juga boleh. Itu sunnah sebelum sholat. Wa sunanuha atau wa ba'da dukhul fiha, dan adapun sunnah-sunnah setelah masuk ke dalam sholat, ya, fiha, di dalam sholat, syai'ani, itu juga ada 2 hal. Nah, yang dimaksud di sini ini sunnah ab'ad, ya, yaitu at-tasyahudul awwalu, ya, tasyahud awal, atau kita menyebutnya tahiyat awal, wal kunutu, dan kunut fis subhi, dalam sholat subuh, wa fil witri, dan pada saat sholat witir, fin nisfitsani min syahri Ramadan, witir pada bagian kedua bulan Ramadan. Maksudnya
pada Ramadan terakhir, bagian kedua Ramadan terakhir. Itu sunnah kunut pada sholat witir yang terakhir. Nah itu sunnah. Dalam bab lain disebutkan sunnah yang ini itu disebut dengan sunnah ab'ad, ya, dengan sunnah ab'ad. Wahai'atuha, adapun sunnah-sunnah hayatnya, adapun ya, sunnah-sunnah hayatnya itu khamsa asyrata hoslatan. Ada 15 perkara sunnah hayat. Pertama, raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ini mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang pertama kali itu diangkat kedua tangannya. Artinya mengangkat kedua tangannya sunnah gitu. Kalau enggak diangkat dua tangannya, hanya mengatakan Allahu Akbar langsung begini, boleh tidak? Boleh gitu ya. Tetap sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan sunnah gitu. Wa indar ruku'i, dan ketika akan ruku, ya, setelah membaca Al-Fatihah kemudian baca surat, setelah itu kan ruku. Nah, baca takbir juga, ngangkat tangan juga, Allahu Akbar sebelum ruku itu. Nah, itu juga sunnah, namanya sunnah hayat gitu. Kemudian warraf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah gitu. Angkat kedua tangan. Wawad, nah itu ngangkat kedua tangan, pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, yang ketiga ketika bangun dari ruku, dan yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Hanya 4 tempat tuh ya. Angkat dua tangan tuh hanya 4 tempat, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari rakaat kedua mau ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga keempat tidak, rakaat ke-1 kedua tidak gitu. Berikutnya wawadul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan di luar tangan kiri maksudnya gitu. Yang dimaksud di atasnya itu artinya di luarnya gitu. Jangan terbalik ya. Jadi yang sunah tuh yang kiri dulu tempelin baru kanan. Wat tawajjuh ya. Mana nih? Wat tawajjuh, dan membaca inni wajjahtu itu, inni wajjahtu wajhiya itu, membaca doa iftitah gitu ya. Jadi setelah takbir, setelah takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Nah ini langsung membaca doa iftitah. Sunnah. Kalau tidak baca tidak apa-apa. Kalau tarawih cepat tidak baca biasanya ya. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah dia gitu. Tawajuh, dan membaca tawajuh. Tawajuh itu kalimat atau istilah dari kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Doa iftitahnya yang mana? Yang silakan yang mana saja yang disukai. Apakah yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau inni wajjahtu wajhiya, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, silakan. Wal isti'adzatu, kemudian membaca isti'adzah, membaca ta'awudz. Yang kemarin Aba Odo tanya ya, membaca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah. Termasuk sunnah hayat.
Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, membaca jelas ya surat Al-Fatihah dan surat fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Wa huwa, yaitu di as-subhu, di salat subuh ya. Kemudian wa aulatahal maghrib wal isya, wa ulatahal maghrib wal isya, dan 2 rakaat maghrib dan isya, wal jumu'ah, dan di salat Jumat, wal idani, dan di salat Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Itu dikeraskan bacaannya, sunnah dikeraskan. Kemudian wal isroru fi maudhi'ihi, dan isror maksudnya membaca sir Al-Fatihah dan suratnya fi maudhi'ihi, pada tempatnya, yaitu apa? Yang selain dari salat-salat yang tadi. Wat ta'minu, berikutnya membaca amin. Membaca amin akibal Fatihah, setelah Al-Fatihah. Liqori'iha fi sholatin wa ghairiha, yang membaca amin bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Nah, ini hukumnya umum, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi setelah baca Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, itu sunnah dibaca amin itu baik ketika sholat maupun di luar sholat. Nah, bagi yang membacanya dan juga bagi makmum ya. Ma'a ta'mini imamihi ya, bareng dengan baca aminnya imam. Jadi baca amin ini kadang-kadang tidak seragam gitu ya, tidak bareng. Makmum itu suka mendahului gitu. Jadi semestinya baca amin itu setelah benar-benar bacaan Al-Fatihahnya selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru amin gitu ya. Usahakan biar bareng ya aminnya ini antara makmum dan imam. Jadi makmum jangan mendahului, nanti enggak bareng gitu kan. Jadi biar bareng. Nah, itu nanti kalau makmum baca aminnya bareng dengan imam, dia akan membarengi bacaan amin dengan para malaikat ya. Kemudian wa qira'atus surati ba'dal Fatihah. Sunnah yang berikutnya adalah membaca surat ya, surat apa saja ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Li imamin wa munfaridin, baik salat berjamaah bagi imam ya maupun bagi orang yang salat sendiri. Salat sendiri, pokoknya salat sendirian itu tetap baca surat setelah Al-Fatihah. Fi raq'atai subhi ya wa ulatai wa ghairiha ya. Pada 2 rakaat salat subuh ya. Jadi 2 rakaatnya itu baca Al-Fatihah dan surat gitu kan. Dan pada rakaat kedua pada salat maghrib, isya, zuhur dan asar. Insya Allah itu sudah dipaham semua. Kemudian wat takbirat ya, wat takbiratu indal khafdi, dan membaca takbir ya ketika turun lir ruku, untuk ruku. Jadi ketika setelah membaca surat mau ruku itu sunnahnya 2. Yang pertama membaca takbirnya, dan yang kedua mengangkat tangannya gitu. Jadi mengangkat tangannya juga sunnah, membaca takbirnya juga sunnah. Allahu Akbarnya itu baca takbir sunnah. Mengangkat tangannya ketika mau ruku juga sunnah. Warraf'i, dan juga ya ketika mengangkat atau bangun dari ruku ya. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika ruku ketika bangun dari ruku itu membaca
Sami Allahu liman hamidah ya. Di sini disebutkan walau qala man hamidallahu sami'a, boleh dibalik ya. Jadi man hamidallahu sami'a boleh, sami'a lahu boleh ya. Wa makna sami'a Allahu liman hamidah ya. Maksud daripada kalimat sami'a Allahu liman hamidah, arti bahasanya itu sami'a itu mendengar ya. Sami'a Allahu, Allah mendengar, liman hamidah, terhadap orang yang memujinya gitu, artinya gitu. Arti bahasanya. Tetapi maksud kalimat itu adalah taqabbalallahu minhu hamdan ya. Jadi Allah menerima pujian dari hamba itu maksudnya gitu. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu ya. Setelah berdiri tegak, setelah i'tidal itu baca Rabbana lakal hamdu. Kalau yang panjang mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, itu juga sunnah gitu. Mau Rabbana lakal hamdu saja juga boleh, atau Rabbana walakal hamdu juga boleh. Wat tasbih fir ruku, kemudian membaca tasbih ketika ruku, yaitu subhana rabbiyal azim ya. Subhana rabbiyal azim salasan 3 kali. Kalau di sini subhana rabbiyal azim saja nih, tidak disebutkan subhana rabbiyal aziminya gitu. Mau dipakai rabbiyal azimi wa bihamdihnya maksudnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihnya enggak ada di sini gitu. Wa tasbih fi sujud, kemudian baca tasbih ketika sujud. Wa adnal kamal fihi ya. Minimalnya ya. Bacaan tasbih yang sempurna ya pada saat sujud ini adalah subhana rabbiyal a'la. Minimal sempurna tapi minimal. Wa bihamdihi boleh ya. Kemudian wa wad'ul yadaini 'alal fahdhaini fil julus, meletakkan 2 tangan di atas 2 paha ketika duduk. Ketika duduk iftirosh maupun tawarruk gitu. Kemudian ketika duduk itu yabsutul yusra. Yabsutul yusra merenggangkan atau ia merenggangkan tangan kiri, wayak bidul yumna, dan menggenggam tangan kanan. Jadi tangan kiri di begini, tangan kanan digenggam. Kan nanti mau begini ya. Illal musabbihah, kecuali telunjuk. Nah, telunjuk tidak digenggam. Tidak begini gitu kan? Tidak begini, tapi begini genggamnya. Yang genggam 4 jari ini, nah yang telunjuk tidak digenggam. Fa innahu yushiru biha ya, karena nanti dia akan memberi isyarat dengan jari telunjuk itu mutasyahidan ketika membaca tasahud. Wal iftirash fi jami'il jalsati, dan duduk iftirosh pada semua duduk ya, pada semua duduk baik duduk duduk antara 2 sujud, kan ada duduk tuh. Nah, duduknya bentuknya duduk iftirosh ataupun duduk istirahat. Rakaat 1 turun sujud, duduk antara 2 sujud, duduknya iftirosh, sujud lagi. Kemudian mau bangun ke atas, itu ada sunnah duduk istirahat kan gitu. Nah, duduk istirahatnya juga duduk iftirosh. Nah, itu maksudnya yang di sini dikatakan duduk iftirosh pada semua duduk. Wat tawarruk
fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk pada saat duduk yang terakhir. Kalau duduk yang terakhir, rakaat terakhir, duduknya duduk tawarruk namanya. Kemudian wat taslimatu tsaniyah, dan yang terakhir adalah membaca salam yang sunnah yang terakhir maksudnya, membaca salam yang kedua. Kalau salam yang pertama itu masuk rukun. Nah, salam yang keduanya adalah sunnah. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam kitab ini disebutkan ya. Jadi dalam sholat itu ada 3 unsur. Pertama, ya ketika sholat nih, ketika sudah melaksanakan sholat. Yang pertama ada yang disebut dengan rukun. Kemarin kita sudah bahas rukun sholat. Ada berapa? 17. Ada, kalau di kitab ini ada 18 ya. Kemudian yang kedua sunnah ab'ad ya. Ada berapa? Ada 2, yaitu tasyahud awal dan kunut, sunnah ab'ad gitu. Dan yang ketiga sunnah hayat. Sunnah hayat itu yang barusan tadi, ada 15 tadi gitu kan. Nah, ini masing-masing ada konsekuensi ketika tertinggal, ketika ditinggalkan. Kalau rukun ketika ketinggalan tidak dilaksanakan, maka tidak sah sholatnya, batal gitu ya. Rukun Fatihah nih umpamanya, atau niat ya. Kemudian tidak niat, berarti sholatnya tidak sah. Tidak takbiratul ihram, tidak sah. Tidak baca Al-Fatihah, tidak sah gitu. Tidak ruku, tidak sah. Itu kalau rukun ya. Nah, kalau sunnah ab'ad yang kedua tadi ya, yang ada 2 yaitu tasahud awal dan kunut ya. Ini kalau ditinggalkan ya, kalau ditinggalkan itu nanti diganti atau ditambal dengan sujud sahwi ya. Tidak kunut, lupa umpamanya kan. Nah, nanti sudah terakhirnya sebelum salam itu ada sujud sahwi. Atau tidak tasahud awal, mestinya duduk tasahud awal, kemudian dia bangun aja ke atas gitu kan. Ingat-ingat sudah berdiri, sudah baca Al-Fatihah bahkan. Nah, sudah jangan kembali lagi duduk. Tapi teruskan saja sholatnya. Nanti setelah rakaat ketiga sebelum salam sujud sahwi. Itu konsekuensi dari sunnah ab'ad bila tertinggal. Kalau sunnah hayat, sunnah yang tadi disebutkan ada 15 itu ya, yang membaca takbir Allahu Akbar setiap mulai ngalih gitu, setiap mau pindah-pindah rukun baca takbir, atau mengangkat tangan ya, atau duduk tadi duduk istirahat umpamanya, atau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, membaca sami Allahu liman hamidah dan sebagainya. Itu kalau tertinggal atau kalau tidak dilaksanakan, tidak perlu ditambal, tidak perlu diganti oleh sujud sahwi, salatnya tetap sah gitu. Baik, Allahu a'lam bissawab ya. Nah, berikutnya adalah faslun wal mar'ah tukhaliqur rajula fi khamsati asya. Ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ya dalam hal salat, itu ada 5 perbedaan. Nah, nanti itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Pas ya waktunya. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan doa setelah sujud, tapi doa ketika sujud. Ya, jadi hadis Nabi itu mengatakan, perbanyaklah oleh kalian doa saat sujud. Bukan sujud terakhir, saat sujud ya. Kenapa? Karena
waktu sujud, seorang hamba sujud itu adalah kondisi terdekat hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika sujud. Nah, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Kapan sujudnya? Setiap sujud gitu. Hanya saja kebiasaan kita itu pada sujud terakhir saja gitu ya. Jadi kalau sholat taraweh mau sujudnya lama semua itu boleh. Cuma mungkin sampai jam 12 malam nanti itu. Gitu ya. Nah, maka dalam sholat subuh ya sujudnya 4 kali ya. Selama 4-4-nya itu boleh doa banyak-banyakin. Tapi kelamaan mungkin jadi diambil sujud terakhir saja. Nah, bagaimana teknis doanya? Apakah diucapkan oleh mulut atau di dalam hati? Gitu ya. Apakah diucapkan oleh mulut atau dalam hati? Nah, ini ada sedikit apa yang namanya galau atau apa gitu ya. Pertama gini, di satu sisi Nabi menganjurkan untuk membaca doa saat sujud gitu kan. Doa sebanyak-banyaknya saat sujud, itu anjuran Nabi. Di sisi lain dalam kajian-kajian fikih itu, sholat itu tidak boleh dicampuri oleh perkataan-perkataan di luar sholat. Betul tidak? Kita kalau lagi sholat kemudian ngomong batal kan sholatnya? Batal gitu kan? Sampai dehem saya dehem gitu. Batal kan kalau dehem? Apa dehem apa namanya? Dehem kan? Ya dehem itu kalau nanti kan dehem. Dehem ngerti? Gitu. Batal enggak salatnya? Tidak ada maksud dan enggak ada maksud aja. Nah, dehem itu kan bukan kalimat ya kan, bukan lafaz dehem itu. Karena enggak dehem itu enggak memiliki huruf-huruf hijaiyah gitu kan, bukan lafaz. Tapi dia orang dehem itu punya makna dia kan? Punya makna dia. Umpamanya anak-anak berisik nih. Anak-anak berisik banget. Saking keselnya dia gitu kan. Maksudnya apa tuh? Itu dia nyuruh berhenti itu, punya makna dia, bukan hanya sekedar dehem dia. Nah, yang seperti itu batal salatnya gitu kan. Jadi sama dengan berbicara dia. Nah, bagaimana dengan doa ketika sujud gitu ya? Nah, dalam hal ini yang lebih baik adalah doanya di dalam hati. Jadi tidak diucapkan gitu kan. Doanya dalam hati. Nah, jadi di dalam yang dibacanya itu subhana rabbiyal a'lanya saja ya, yang diucapkannya. Nah, untuk doanya dalam hati saja. Khawatir nanti masuk kategori pembatal sholat. Nah, dari tadi ya ada pembagian rukun, sunnah abad dan sunnah hayat. Ada lagi satu lagi, yaitu sholat itu ada yang terdiri dari ucapan-ucapan, perkataan. Yang kedua perbuatan-perbuatan. Kalau perbuatan itu ya berdiri, ruku, i'tidal, sujud gitu ya, duduk antara dua sujud, sujud lagi, duduk tawaruk, duduk itu namanya perbuatan. Kalau ucapannya dari mulai takbir, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, baca Sami Allahu liman hamidah, baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la dan seterusnya, tasyahud, tahiyat, sholawat dan salam itu namanya ucapan. Kalau namanya ucapan itu harus diucapkan Pak gitu. Harus ditalafuzkan, harus diungkapkan, jangan dalam hati. Karena kalau yang dalam hati niat saja. Jadi ada 3, pekerjaan yang hati, pekerjaan yang ucapan dan pekerjaan yang gerakan. Jadi kalau yang hati tepatnya hati, niat tuh di hati tuh. Kalau yang ucapan harus diucapkan. Kalau yang gerakannya harus digerakin gitu anunya. Nah, jadi baca Al-Fatihah, kalau bapak-bapak baca Al-Fatihah, baik sholat sendiri maupun jadi makmum, itu jangan di dalam hati. Jadi harus terucap gitu. Seberapa kencang kita ngucapin bacaan-bacaan tersebut, katakanlah surah Al-Fatihah gitu. Makmum baca Al-Fatihah, setelah imam baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah, terucap
Nah, seberapa kencang? Di dalam kitab ini disebutkan haitsu yusmi'a udhunahi gitu. Jadi atau haitsu yusmi'a nafsahu. Sekiranya dia bisa memperdengarkan bacaannya itu kepada dirinya sendiri. Atau dengan kalimat lain, sekira-kira dianya sendiri mendengar gitu. Orang lain kiri kanan nggak perlu dengar, tapi dianya bisa dengar. Kira-kira bisa nggak tuh? Volumenya seberapa gede tuh volumenya gitu? Ya lirih, ya. Lirih saja, bacaannya lirih, secukup terdengar oleh diri sendiri. Tapi jangan sampai tidak terdengar. Pokoknya harus terucap gitu, harus terucap. Nah ini latihan ini perlu latihan cukup nih gitu kan, mengucapkan sesuatu yang pertama harus didengar oleh diri sendiri, yang kedua tidak boleh ganggu kiri kanan. Kalau terlalu kenceng ini kiri kanan keganggu dia, kenceng banget bacaannya gitu kan, bisa mengganggu yang lain gitu. Yang lain terganggu, bacaan dia kagok gitu kan. Kenapa? Karena sebelah kanan kirinya kenceng banget baca Al-Fatihahnya gitu. Jelas ya? Nah, termasuk bacaan-bacaan yang lainnya. Baik, Allah alam besar. Ada lagi? Ya, Pak Darso, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran kalau bahasa ruku itu kok subhanallah ya Allah kenceng lagi. Sujud. Ruku. Kalau sujudnya Sama juga bahasa. oh, sama. Tapi beri kenceng. Jadi pernah ini orang kalau di Mamingkir itu bacaan subhanallah diminus benar-benar akhlak gitu. Iya, kalau ruku Tahu tapi tetap aja. Masya Allah. udah kebiasaan kali ya. Jadi bacaan ruku itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya. Juga kalau itu mah namanya apa ya? Kalau orang yang sadar dikasih tahu ya dirobah gitu ya. Robah ganti. Kecuali memang dia punya pendapat sendiri, kalau menurut saya ini yang benar gitu kan. Berdasarkan dalil-dalil ya itu monggo gitu kan. Ya itu tadi, jadi mengucapkan lafaz-lafaz yang sifatnya qauliyah, bacaan-bacaan sholat itu cukup haitsu yusmi'a nafsahu. Sekiranya dia bisa memperdengarkan kepada dirinya gitu. Jangan kepada yang lain, ganggu yang lain. Jemaah di mana? Di Anur tuh harusnya Anur bikin pengajian, Pak. Di Anur harusnya dibikin pengajian seperti ini gitu kan, pengajian fikih biar ilmunya nambah, biar orang pinternya bisa bertambah, biar ada tawasau bil haq, saling menasihati dengan yang benar gitu. Harus bikin pengajian. Ketua Anur kan jenengan, Pak. Ya namanya ketua ya silakan dikelola gitu, dibikin pengajian, undang semua jamaahnya untuk nambah ilmu gitu. Baik, cukup ya. Cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan Al-Fatihah ya untuk mualif hadal kitab, penyusun kitab ini. Semoga kitab ini bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan ya tentang fikih, tentang hal-hal yang penting tentang ibadah kita. Dan juga di Ramadan ini semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala insan-insan yang bertakwa. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هداني الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.